Helen Keller adalah seorang penulis aktivis dan dosen Amerika yang terkenal karena perjuangannya melawan keterbatasan fisik akibat kehilangan penglihatan dan pendengaran. Helen lahir pada tanggal 27 Juni 1880 di Tuscumbia, Alabama, Amerika Serikat. Pada usia 19 tahun, dia menderita suatu penyakit kemungkinan demam berdarah atau meningitis yang membuatnya kehilangan pendengaran dan penglihatan. Kondisi ini membuat Helen kecil terisolasi dari dunia sekitarnya dan kesulitan untuk berkomunikasi. Dia dikenal sebagai anak yang temperamental karena frustasi diakibatkannya. Pada usia 7 tahun, hidup Helen berubah ketika Anne Sullivan, seorang guru muda yang juga buta sebagian, datang ke rumahnya pada tahun 1887. Anne Sullivan mulai mengajarkan Helen dengan metode yang inovatif, menggunakan sentuhan untuk membuatnya mengenali objek dan huruf-huruf. Metode Anne adalah dengan menggunakan isyarat tangan untuk membentuk huruf di telapak tangan Helen, yang akhirnya membantu Helen memahami konsep bahwa segala sesuatu di dunia memiliki nama. Pendidikan dan karir akademik. Dengan bimbingan Sullivan, Helen berkembang pesat. Dia belajar membaca brilian, berbicara, dan bahkan menulis. Helen Keller adalah orang buta tuli pertama yang berhasil meraih gelar sarjana pada tahun 1900. Dia diterima di Radcliffe College, bagian dari Universitas Harvard, dan lulus dalam tahun 1904 dengan predikat cum laude. Karir sebagai penulis dan aktivis, Helen Keller menjadi penulis dan orator yang sangat produktif, termasuk autobiografinya yang paling terkenal, yaitu The Story of My Life, tahun 1903. Buku ini menceritakan perjalanan hidupnya dari masa kanak-kanak hingga dewasa, termasuk bagaimana dia belajar berkomunikasi dengan dunia. Sebagai aktivis, Helen sangat vokal tentang hak-hak penyandang disabilitas, dan dia memperjuangkan banyak isu soal lainnya seperti hak suara perempuan, perdamaian dunia, dan sosialisme. Helen Keller adalah anggota aktif Partai Sosialis Amerika dan juga pendukung kuat organisasi American Foundation for the Blind. Dia melakukan perjalanan ke seluruh dunia untuk berbicara tentang pentingnya pendidikan, kesempatan kerja, dan integrasi bagi orang-orang dengan disabilitas. Hubungan dengan Anne Sullivan tetap menjadi pendamping dan guru setia Helen hingga Sullivan sendiri meninggal pada tahun 1963. Setelah kematian Sullivan, Polly Thompson, seorang sekretaris dan pembantu, mengganti tugas Sullivan, yaitu sebagai pendamping Helen, hingga Polly Thompson sendiri meninggal pada tahun 1960. Tahun-tahun akhir dan warisan, Helen Keller terus berkampanye untuk berbagai isu sebagai tahun-tahun terakhir hidupnya. Dia dianugerahi banyak penghargaan sepanjang hidupnya, termasuk Presidential Medal of Freedom, penghargaan sipil tertinggi di Amerika Serikat, pada tahun 1964. Helen meninggal pada tanggal 1 Juni 1968 di usia 87 tahun di rumahnya di Easton, Connecticut. Warisan dan pengaruh Helen Keller adalah simbol kekuatan manusia dalam menghadapi keterbatasan fisik. Kisahnya menjadi inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia. Upaya dan dedikasinya dalam meningkatkan kesadaran tentang hak-hak penyandang disabilitas serta perjuangannya untuk pendidikan dan hak-hak perempuan membuatnya dihormati sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Makna yang bisa kita ambil dari kisah Helen Keller ini adalah mengajari kita bahwa dengan ketekunan, dukungan, dan pendidikan seseorang dapat mengatasi tantangan besarnya dan mencapai potensi maksimalnya. Ini juga menyoroti kekuatan tekad dan pentingnya aksesibilitas bagi penyandang